Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Septi Ika Aryani, NIM terakhir 019, Silvanio Dinavale, NIM terakhir 060, dan saya sendiri Lutfia Kurniawati, NIM terakhir 088. Kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak dalam keuangan Islam. Yang pertama adalah pengertian kontrak atau akad. Kontrak atau akad adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Ijab kabul adalah merupakan sebuah sikap pernyataan antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang mengikat janji atau akad bahwa masing-masing saling ridho atau rela atas barang itu berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariat. Hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di dalam Islam, karena tidak semua bentuk perjanjian atau kesepakatan itu dapat dikategorikan dalam akad apabila tidak berdasarkan syariat Islam dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengertian dari akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu objek tertentu dan zikhoh atau lafaz kan dalam ijab kabul. Di dalam akad harus terpenuhi 3 rukun, yaitu 1. Orang-orang yang membuat akad adalah seorang atau 2 orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang atau perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri seperti akad wakaf, ikrar wakaf, tolak, dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh 2 orang seperti akad jual beli dan sebagainya. Yang kedua, objek akad, yakni objek dari akad atau yang diakadkan, sebagaimana yang biasa terjadi di dalam bab al-buyu wal al-mu'amalat dalam berbagai macam transaksi syariah yang merupakan produk-produk lembaga keuangan syariah, baik yang berupa lembaga perbankan dan non-bank seperti BPR, BPMT, koperasi, dan asuransi. Yang ketiga adalah zighoh, yaitu zighoh ijab dan kabul adalah ucapan atau lafaz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas atau menjual barangnya dari dan ridho menyerahkan kepada pihak yang menerimanya, yang demikian ijab namanya. Misal, saya telah menjual barang ini kepadamu atau saya serahkan barang ini untukmu. Dan kabul adalah ucapan orang yang menerima barang dengan ridho menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janjikan bersama. Misal, saya beli barangmu atau saya terima barangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanio Dinavale, NIM terakhir 60. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu tentang pengertian akad atau kontrak. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu elemen dalam akad. Jadi elemen-elemen akad ini juga sangat berpengaruh terhadap akad-akad yang menjadi satu kesatuan pada elemen-elemen yang ada. Yang pertama ada al-huriyah atau elemen kebebasan. Jadi elemen ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad, freedom of making kontrak, bebas menentukan dengan siapa ia membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Jadi al-huriyah ini kebebasan gitu. Yang kedua, al-musyawah, persamaan atau kesetaraan. Elemen ini mengandung pengertian bahwa pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Yang ketiga adalah
al adalah atau keadilan. Pelaksanaan elemen ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dan menjauhi yang batil dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang. Nomor 4 adalah al-ridayah atau kerelaan. Jadi elemen ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Pada umumnya perjanjian itu adalah bersifat konsensual atau yang keempat adalah al-ridayah atau kerelaan. Jadi elemen ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Yang kelima adalah asidik atau kejujuran. Nah, dalam agama Islam juga melarang manusia untuk melakukan kebohongan atau penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut. Jadi dalam elemen akad itu harus ada yang namanya kejujuran. Yang ketujuh adalah al-kitabah atau tertulis. Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Yang ketujuh adalah al-manfaat atau kemanfaatan. Asas manfaat ini maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat atau keadaan memberatkan atau musyakoh. Dengan adanya elemen-elemen ini, akad yang kita lakukan atau akad yang kita aplikasikan itu insya Allah sudah memenuhi kriteria-kriteria menjadi akad yang sempurna. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri jenis-jenis akad. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad. Yang pertama, akad tabaru. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction atau transaksi non-nirlaba, yang mana akad ini hakikatnya untuk saling tolong-menolong serta berbagi manfaat dan membantu satu sama lain. Jadi di dalam akad ini bertujuan falah. Contoh akad tabaru antara lain rohen, hiwala, wakala, kafala, wadiah, hibah, dan sedekah. Yang kedua, akad tijaroh atau akad komersial. Akad tijaroh merupakan akad yang menyangkut bisnis atau for profit transaction. Akad-akad ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Di dalam akad tijaroh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, natural uncertainty contract. Akad ini memberikan sebuah kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktunya. Contoh al-murabahah, salam, dan ijaroh. Yang kedua, natural certainty contract. Akad ini tidak memberikan kepastian pendapatan dari segi jumlahnya. Contoh musarokah, muzaroah, dan musako.